يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya dalam keadaan senang, bahagia, di bawah bimbingan taufik dan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Adalah kenikmatan besar di saat Allah kumpulkan kita di tempat seperti ini. Karena beginilah cara orang-orang besar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah yang Maha Besar. Di sini apa saja ada pahalanya. Masuk ada doanya, keluar ada pula zikirnya, duduk apalagi, dan salat lebih lagi. Oleh sebab itu beruntung kita diberikan Allah niat yang mudah-mudahan ikhlas, mau berlama-lama di sini. Ya tak lama juga lah, sampai Isya insya Allah kita pulang. Alhamdulillah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi nanti di akhirat yang meringankan kita. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, semoga selawat dan salam sentiasa pula kita ucapkan, kita doakan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjihad dengan sesungguhnya, mengorbankan apa yang dia miliki untuk sampainya Islam ini. Seperti yang dikatakannya bahwa Islam ini sampai kemanapun, sampai siang dan malam. Wallahi la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. Saat orang Quraisy menolak dan mengintimidasi, menekan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Abu Talib kasihan nengok keponakannya, minta berhentilah daripada dimusuhi masyarakat terus, berhentilah kau berdakwah, lebih baik cari kerja, cari duit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi ya, saya tidak mungkin menghentikannya kecuali Allah yang perintahkan. Tapi walaupun mereka seperti ini hari ini, urusan agama ini akan sampai kemanapun, sampai siang dan malam. Atau masuk durian sebatang, ada malam sini, ada siang, sampai Islam di sini. Alhamdulillah. Nah, tugas kita sekarang adalah menjaga, memelihara, menegakkan, melestarikan, dan mudah-mudahan bersih daripada segala bentuk campuran yang bukan daripada Islam, sehingga nanti di akhirat amal kita teraplikasi dalam sistem perpahalaan, sehingga tidak banyak masalah dalam hisab kita.
Ma'asyal kiram, untuk itu kita datang dan belajar walaupun sedikit, tetapi mudah-mudahan berarti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, sampai di sini kita masih simpang siur tadi. Ya, saya memahami kita teruskan kajian biasa. Ternyata kata Ahmad ada permintaan dari panitia untuk kajian tentang fikih Ramadan secara, saya tanya tadi, panjang, pendek, menengah. Ya, kalau pendek cepat kita selesai, tapi belum tentu paham. Kalau panjang tentu lebih tidak paham lagi, belum selesai tuan-tuan sudah terkulai. Nah, itu masalahnya. Nah, saya coba untuk meringkas kalau mana yang bisa diringkas dan meluaskan di pembahasan yang perlu diperluas. Jadi karena Ramadan tinggal beberapa hari lagi, saya nak nanya, tinggal berapa hari lagi? Ada yang tahu? Katanya puasa tanggal 11 April, Maret. Puasa tanggal 1 Ramadan. Ahsanta. Kita puasa tanggal 1 Ramadan. Ini akan masuk pembahasan kita. Ya. Puasa bukan 11 April dan bukan pula 11 Maret dan bukan pula 12 Maret. Tapi puasa kita 1 Ramadan. 1 Ramadan. Tapi sebelum kita masuk pembahasan yang mungkin kalau terlalu lama bikin bosan, tapi enggak, saya yakin. Sebab kalau kita bicara tentang keuntungan besar, kita tak akan pernah merasa bosan. Cobalah tonton cerita nanti tentang bisnis. Ya, jangan bisa jauh-jauh tentang duriannya dulu. Ya, tentang nunggu durian jatuh setiap 10 menit jatuh. Ngantuk bang deh bang? Tidak ada ngantuk sama sekali. Sekali 10 menit jatuh duriannya, itu tidak ada ngantuk. Padahal berapalah nikmatnya durian. Dijual kalau semakin banyak produknya semakin murah. Dimakan kalau salah makan bikin naik tensi, naik asam urat dan sebagainya. Tapi subhanallah bikin kita bersemangat. Sedangkan Ramadan tak terbayangkan. Nabi memberi tamsil dengan kalimat fa innahu la mithlalah, alaika bis-shaum fa innahu la mithlalahu. Kamu laksanakan puasa karena puasa tidak ada tandingannya. Masya Allah, tabarakallah. Puasa tiada tandingannya. Datang 2 orang masuk Islam dari Bani Rabi'ah atau Mudhar, masuk Islam. Yang satunya bersemangat beribadah sampai pergi berjihad dan syahid. Berjihad dan syahid di medan perang. Dan yang satu tidak seperti yang pertama tadi semangat. Tapi jangan bayangkan seperti kita hari ini tidak semangat. Ya. Kalau kita hari ini semangat langsung tidak sholat atau langsung tidak berjemaah sholatnya, tidak. Mereka tidak semangat itu menambah dengan yang sunat, Allah. Setahun selepas saudaranya wafat, dia pun meninggal. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ingin tengokkan kepada kita. Ini zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Bermimpilah seorang laki-laki saleh, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Ada yang tahu apa istimewanya Talha ini? Salah seorang sahabat. Iya betul. Karena zaman Nabi dia mimpi berarti sahabat.
Apa istimewanya lagi? Aywa, ahsan, tabarakallahu fiik. Sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga disebut namanya oleh Nabi dan diumumkan. Fulan fil jannah, Abu Bakar bil jannah, Umar bin Khattab bil jannah, Utsman bin Affan bil jannah, Ali bin Abi Thalib bil jannah, sampai Talha bin Ubaidillah bil jannah. Berarti orang soleh pada? Orang soleh pada? Sih. Awak infak 10.000 jadi orang soleh pula. Dia tak terhitung infaknya, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah meninggal yang kedua ini, dia mimpi sampai ke pintu surga. Ya dia memang dijamin masuk surga kan, sampai pintu surga. Lalu dilihatnya yang mati yang kedua lebih dulu masuk surga dari yang mati syahid tadi. Loh, kok bisa? Orang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Ini tidak syahid tapi lebih dulu masuk daripada yang pertama. Heran Talha. Kenapa bisa begini? Sebab sudah merupakan rahasia umum. Artinya menjadi maklumat diketahui oleh orang ramai bahwasanya orang mati syahid masuk surga tanpa hisab, berarti cepat. Tapi ternyata lebih duluan saudaranya daripada dia masuk. Lalu Talha dalam mimpinya itu, karena sudah depan surga, dia ingin masuk kan. Tapi kata malaikat, tunggu dulu, kamu belum saatnya. Kenapa? Woi, kenapa? Lupa cerita yang kemarin, murid dengan guru masuk surga di Sampah Baghdad. Hah? Apa sebab dia belum masuk surga? Belum boleh? Kok pada bingung semua sih? Ini yang bikin lama nih. Dia belum wafat. Kalau antum nak masuk surga syaratnya mati dulu. Mau mati sekarang? Hah? Belum pasti masuk surga, itu masalahnya. Saya kalau ada jaminan masuk surga, saya minta mati sama Allah sekarang. Ada yang tahu saya masuk surga atau tidak? Tidak berani merekomendasikan? Awak aja belum tentu masuk surga, apalagi tapi kita berharap. Tidak pasti, tapi dia dipastikan. Kenapa dipastikan? Karena berita dari Nabi SAW. Nabi dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum masuk surga, belum saatnya. Apa sebab? Karena beliau masih hidup. Nah, mimpi yang seperti ini, kata Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwat illa ar-ru'ya as-sadiqah yaraha al-muslim aw ar-rajul salih aw yura lahu. Tidak lagi tinggal dari nubuat kenabian kecuali mimpi yang saleh yang dilihat oleh orang-orang yang saleh atau dilihatkan untuknya. Lalu Talha tahu bahwa Nabi SAW kalau ada mimpi yang baik boleh diceritakan. Dia ceritakan sehingga jadi cerita viral pula di Madinah. Orang pada bercerita ya bahwa mimpi ini membuat mereka bertanya-tanya, ada apa dengan yang kedua ini? Lalu sampailah cerita Nabi SAW, kuntum tatahaddatsun, apa yang kalian ceritakan? Alam ya'ish ba'dahu sanah, bukan dia hidup setelahnya setahun? Berarti setahun dia tadi kan baru masuk Islam tadi, dua-duanya kan baru masuk Islam. Yang satu beribadah sebentar kemudian pergi jihad syahid. Ini tinggal setahun beribadah. Ternyata berapa banyak sholatnya, berapa banyak puasanya, berapa banyak zikirnya. Dan yang ditekan oleh Nabi, alam yudrik Ramadan, bukankah dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan? Fa innahu la mithlalah. Ramadan tidak ada tandingannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah SWT atau Nabi menceritakan dalam hadis qudsi, Nabi Allah SWT mengatakan kullu amal ibni adama lahu, maka amalan anak Adam itu semuanya untuk dirinya. Al hasanatu bi asyri amsalihha,
Satu kebaikan dibalas sampai 10 kali lipat. Berapa persen? Hah? 1000 saya. Kalau satu tuh 100. Kalau 10 kali lipat 1000%. Saya lepon nama kali. Untung 1000%. Hah? Nanti kalau itu 1000% kemahalan untuk jual. Nah, makanya berdagang dengan Allah kita tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Berdagang dengan Allah selalu beruntung. Apapun yang kita buat, asal lillah dan menurut yang Allah syariatkan, mesti beruntung. Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Berapa persen? Ustaz? Hah? 7 juta persen. Antum lama ndak jadi apa nih ulang matematikanya. 700%. Iya 700 kali lipat. Berapa persen? Kalau 10 tadi 1000. Nah, kali aja 700 bagi 10 berarti 70.000%. Di mana nak cari keuntungan seperti ini? Tidak ada kan? Ada? Tidak. Andainya orang mengatakan kita berjualan di pasar Ujung Batu untung 10% atau laku per hari misalnya 20 unit dagangan kita atau 20 porsi dagangan kita, tapi jualan dekat Masjid Raudhatus Shalihin durian sebatang 100 laku sehari, ragu pindah ke sini, ragu pindah sini, minimal buka cabang di sini. Apa sebab? Di sini sewanya murah. Enggak ada sewanya Ustaz ya. Kan pasang lapak dia di situ. Di sana rukonya mahal. Sah? Nah, pasti kita pindah. Ini enggak. 70.000%. Makanya kalau kita enggak mengenali ini, tak ada semangat untuk datang. Sah? Tapi ketika kita tahu, maka kita apapun siap untuk kita pindah. Betul kan? Alhamdulillah. Jadi mau pindah ke Raudhatus Shalihin, daripada nanti di mana-mana ya habis waktu di luar, lebih baik masuk ke dalam. Daripada habis waktu tidak berpuasa, lebih baik kita berpuasa. Nah, kalau demikian besar keuntungannya, besar pahala yang dijanjikannya, besar kebaikan yang diharapkan daripadanya. Karena Allah katakan illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku. Allah butuh, bukan. Ini kata Nabi alaihi, kata para ahli ulama, idhafatu tashrif, yaitu bahwa puasa begitu mulianya sampai Allah mengatakan itu untukku. Itu untukku. Sebagian mengatakan lagi enggak. Ya, karena orang puasa dia bisa berpura-pura puasa. Bisa berpura-pura puasa. Kalau orang sholat, enggak lah, memang harus nampak dia sholat. Ini puasa bisa pura-pura puasa. Dah habis satu botol ini air es, tiba-tiba loyo aja tampil semuanya, bisa. Nah, tapi karena Allah dia tidak mau melakukan itu. Nah, apa pahalanya? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan pahalanya saya akan siapkan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, andainya ada orang kaya raya, dermawan dan pemurah, kalau memberi selalu di atas ekspektasi kita. Kita bayangkan kita dapat 1 juta, dia kasih 10 juta. Dan ini tidak sekali, selalu seperti itu. Misalnya diminta, ada orang kaya, pemurah, bang bisa di itu ada mesin rumput nggak? Ada, ya, sah? Nah, bisa nggak tolong diapakan itu? Nah, berapa duitnya? Terserah bapak aja lah. Gitu ya, terserah bapak aja lah. Antum bilang terserah karena tahu. Apa sebab? Dia kalau bayar nggak pernah sedikit. Misal kalau di kita yang tetapkan harganya sejam berapa kalau mesin rumput?
Tidak ada yang punya pengalaman. Hah? Anggaplah misalnya sejam 150.000, tapi dia bayar 1 juta. Antum perlu lagi tetapkan harganya? Hah? Karena dia sebenarnya bukan bukan membayar itu, tapi ingin antum menerima dengan harga diri tinggi. Kan ada sebagian orang-orang hebat itu kalau memberi tidak membuat yang diberi itu merasa rendah. Pernah tonton lihat? Kalau saya sering melihat ada orang kaya, dosen kami di sana, itu di kantornya banyak orang cacat bekerja di situ. Orang kalau jadi pekerja misalnya orang cacat, orang sehat. Orang jelek apa orang enggak? Pasti syaratnya berpenampilan menarik. Tapi beliau enggak kantornya. Tapi apakah sepi kantornya? Enggak. Apakah rugi dengannya? Demi Allah tidak. Beliau adalah developer termasuk terbesar di Madinah di masanya. Kenapa dia bawa orang cacat tadi? Kenapa? Bekerja. Beliau ingin mereka menerima gaji dengan izzah harga diri. Wih, saya dikasih bapak tuh gaji, saya bekerja. Beda dengan kalau dikasih sedekah. Gitulah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, masa kita puasa sehari dikasih pahala tidak terkira. Sah? Cuman Allah ingin kita menerima dengan izzah bahwa kita sudah berbuat. Maka kita merasa berhak menuntut. Kan gitu ya? Padahal kalau dihitung-hitung sama Allah, kan semalam kita katakan, antum punya darah berapa liter sehari? Tanya sama jantung antum. Jantung berapa kau pakai sehari? Hanya 80.000 cc. 80 cc buat liter bang? 80 liter. Berapa harga darah kalau pergi PMI? Yang bagian kesehatan. 1 liter 1000 cc. Tentu tidak pernah transfusi darah, nampak sehat-sehat semua di sini ya. Gara-gara makan durian sebatang. Alhamdulillah. 1 juta kali 80 juta. Kalau sempat dihitung Allah dengan harga, ada yang punya gaji 80 juta sehari? Ada 80 juta sehari? Enggak, kalau ada yang ngaku saya nak buat proposal ini serius. 80 juta sehari. Terus 80 juta seorang baru, keluarga kita berapa orang? Tapi semuanya gratis. Jadi ini bukan bayaran, tidak. Allah ingin kita menerima dengan harga diri, supaya yang lainnya tidak protes juga. Soalnya kita manusia ini wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu mau suka protes. Ya, besok di akhirat Yahudi Nasrani protes dia. Kenapa umat Islam lebih dulu masuk surga? Kami lebih dulu di dunia. Protes mereka. Lalu Allah jawab, bukankah hak kalian tidak satu pun yang saya zalimi? Ya betul. Kalau itu urusan saya. Zalika fadli utihi man asya. Itu karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Sebab mereka tuh kecil-kecil, datang terlambat. Nanti kalau lambat-lambat masuk surga nangis ya. Sedih. Nanti kalau keempat pula kita yang terakhir, kita pula yang protes kan. Ya Allah, kami sudahlah di dunia terakhir, di akhirat pun terakhir juga. Manusia memang suka protes. Maka Allah SWT berikan hujjah. Kenapa si fulan masuk surga? Ya saya tidak. Ya dia terima. Kamu kan tidak. Si fulan bekerja, kamu kan ongkang kaki. Si fulan bersyukur, kamu tidak. Jelas? Kaum muslimin, kaum muslimat. Maka puasa la misla lahu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya akan siapkan pahalanya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kita dapatkan as-salafus salih. Seperti kata Imam Al-Mu'alla Ibn Fadl, dia mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya
supaya sampai masuk bulan Ramadan. Wa yad'unahu ay yataqabbalahu minhum sittata ashhurin ukhra. Mereka pun berdoa 6 bulan pula semoga Ramadan yang telah lalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan saya, tuan-tuan tahu nggak laporan amal kita diangkat pada bulan ini, laporan tahunan? Kalau enggak berarti termasuk kita yang disebut Nabi, ada syahrun yaghfulu anhun nas. Ini bulan yang banyak manusia lalai daripadanya. Padahal fi wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan yang diangkat amalan kita padanya. Jadi puasa tahun lalu laporan tahunannya sekarang diangkat. Tapi harus ingat kaum muslimin, dan ini sangat penting. Sangat penting bahwasanya amalan kita tidak diproses. Tidak diproses bila tidak ikhlas. Yang kedua, bila ada penghalang diterimanya. Tahu enggak tuan-tuan apa yang menjadi penghalang amal kita diterima? Oke, untuk ikhlas mungkin kita bisa ikhlas, tapi dalam masjid aja, sampai di luar. Dalam masjid ikhlas, sampai di luar riya lagi. Sah? Ketika berinfak tadi masya Allah ikhlas, tapi sampai di apa? Di jalan ada yang sampai kesal juga kadang. Makanya kaum muslimin tidak boleh berlebihan. Orang kadang-kadang karena terpengaruh oleh kondisi dan situasi orang masya Allah seperti hipnotis, ada yang berikan kunci mobilnya. Nah, ketika itu jalan kaki pulang. Akhirnya baru di jalan baru bertengkar sama suaminya. Nah, abang sembarang aja kasih mobil gitu. Iya, karena tadi kaum muslimin dan muslimat hilang lagi pahalanya. Sah? Nah, belum lagi kita keluar masjid, kita masih dalam masjid, sudah kita hilangkan yang riba. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ada 2 peristiwa besar di bulan Sya'ban ini yang berkaitan dengan Ramadan. Satu, yaitu Allah bagi-bagikan ampunan di pertengahan bulan Sya'ban. Semuanya diberi kecuali 2. Satu, musyrik. 2, musyahin. Musyrik yang menyekutukan Allah. Kedua, musyahin yang tidak berbaikan dengan sesama hamba Allah. Jadi dalam hadis lain disebutkan bahwasanya amalan itu dalam laporan pekanan diangkat pada setiap Senin dan Kamis. Tetapi bila ada 2 orang yang tidak saling berteguran, Allah katakan kepada mereka, amhilu hazaini hatta yastaliha. Jangan proses yang 2 ini sampai keduanya berbaikan. Allah. Jadi sebelum puasa ini adalah bulan kita membersihkan, bersih dari penyakit syubhat, syirik dan sebagainya ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersih dari penyakit-penyakit yang membuat banyak orang tertawan di hati kita. Sebulan kita dendam karena ini, sebulan kita berkesumat dengan karena ini, dan seterusnya. Kalau banyak yang tinggal di hati ini dengan perasaan-perasaan buruk, mudah tidak sesak nafas? Mudah tidak sesak nafas? Sesak nafas kita. Pergi ke durian sebatang, nampak pula bapak tu. Dah jumpa pula sama dia. Bergetar hati kita. Pergi ke pasar, jumpa pula mak itu. Pergi semua. Akhirnya di mana-mana ada orang yang kita tawan di hati ini, membuat hati kita penuh sesak. Ini membuat amal kita tidak diproses.
bahkan setahun pun tidak diproses. Oleh sebab itu maka lapangkan ya, bahwa saya harus keluarkan, bebaskan semua orang yang saya tawan di hati saya ini. Sebulan karena hutangnya tidak dibayar, sebulan karena dulu mencemooh saya, sebulan dulu menghalangi saya jadi PNS, ada juga gitu ya, sebulan menghalangi saya jadi anggota legislatif, sebulan, buang semua. Dah selesai pemilu, sudah kan? Dah buang itu semua. Kaum muslimin kita nak puasa sekarang. Siapa presiden? Saya belum tahu. Tak tahu tuh. Masih Pak Jokowi. Subhanallah. Antum begitu cepat melupakan beliau. Belum lagi turun sudah antum lupakan. Subhanallah. Kaum muslimin. Jadi kenapa ini harus bersih? Karena tempat takwa itu di sini. Dan puasa la'allakum tattaqun. Yang kedua, tempat iman itu di sini. Kalau di sini ada hasad, iman tak masuk. Kata Nabi, la yajtami'u fi qalbil abdi imanun wa hasad. Tak mungkin bergabung di hati seorang hamba iman dan hasad. Bila hasad datang, iman pergi. Bila iman ada, maka hasad tak berani dekat. Payah pun nak menghilangkan hasad. Karena memang seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min abdin illa wa fihi hasad. Tidak satu pun hamba kecuali ada bibit hasad di hatinya. Cuman ammal karimu fayukhfihi, orang yang mulia dia akan hilangkan itu, dia sembunyikan, tak nampak dalam amal perbuatan. Wa ammal laimu fayubdihi, yang tidak baik dia akan tunjukkan. Maka di sini iman. Yang ketiga, niat. Niat itu di sini. Kalau niat kita, kalau hati kita tak bersih sama Allah, tak mungkin ikhlas. Kalau hati kita kepada hamba-hamba Allah tidak baik, juga tak mungkin kita berniat baik kepada hamba Allah. Bukankah puasa ini ada bagian yang lillah dan ada bagian yang li ibadillah? Ada bagian untuk Allah dan ada bagian untuk hamba Allah. Bagian lillah dah jelas tadi, puasa untukku, maka berniatlah puasa kerana Allah semata. Untuk hamba Allah ada, karena kita akan bersama-sama menegakkannya. Bila dalam satu barisan itu hati tidak bersatu, maka Allah akan berpaling daripadanya. Bila dalam barisan itu kita tidak saling bersatu hati kita, maka akan merusak amalan kita. Nabi menyebut bahawa penyakit hati terhadap hamba itu al-haliqah, tukang cukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur amal. Coba lihat, kalau pisau cukur ada yang tinggal disisakannya? Hah? Antum tak percaya maksudnya? Saya cukur, tak ada yang tinggal, licin dibuatnya. Penyakit-penyakit ini. Maka tak mungkin antum berniat baik kepada Allah dan tak mungkin berniat baik kepada hamba Allah kecuali di sini dapat. Itulah makna perkataan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Allah tak memperhatikan pada bentuk-bentuk dan rupa kalian, dan tidak pula pada atletis dan proporsional tubuh kalian, wala ila amwalikum, dan banyak menumpuknya harta kalian, walakin juru ila qulubikum wa amalikum. Allah akan perhatikan hati kalian dan amal kalian. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, dah siap masuk ke Ramadan dengan hati yang bersih, lapang? Dah siap? Ayo kita bersama-sama berniat ni sekarang. Weh, dibatasinya. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Nah, setelah kita melapangkan, membersihkan dengan harapan amal kita diproses, mari kita berniat sekarang untuk apa kita puasa. Nah, apakah hanya untuk cari kesehatan, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau kita ingin berpuasa menegakkan syariat Allah, beriman kepadanya dan mendapatkan pahala yang besar daripadanya. Apa pahala yang terbesar? Diampuni dosa kita semuanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bersih dari catatan hutang dosa. Kaum muslimin, kaum muslimat. Nah, setelah itu baru kita siapkan ilmu tentang puasa itu. Sebab hati kita dah siap sekarang. Tapi harus berilmu. Sebab apa? Sebab ada syarat diterima yang kedua, yaitu mesti berdasarkan ilmu, atau sering dibahasakan mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab berpuasa tanpa ilmu itu tidak ada gunanya, karena nanti berpuasa tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Allah menginginkan dari kita seperti ini, tapi kita lakukan seperti itu. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Dan ini yang sering disisihkan orang. Nah, apa yang pertama yang harus? Tentu yang berkaitan dengan apa syaratnya, apa rukunnya, dan apa syarat diterimanya. Karena syarat itu terbagi tiga. Ada syarat wajibnya. Jadi jangan kita wajibkan nanti orang yang tidak melengkapi syarat. Kemudian apa syarat? Syarat sahnya. Kemudian apa syarat sah dan diterimanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Adapun syarat wajib, syarat wajib, siapa yang wajib berpuasa? Ya, yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah
orang yang balik berakal. Orang yang balik. Kalau sudah balik wajib berpuasa. Andainya seorang anak balik di siang hari Ramadan, awalnya dia tidak berpuasa, mana tahu tidak puasa, tapi kita dianjurkan untuk anak-anak kita untuk berpuasa bila mumayyiz. Maka bila dia balik di siang harinya, dia wajib menahan, langsung wajib berpuasa. Andainya dia tadi tidak berpuasa tapi dia tetap menahan, tetapi dibayar nanti setelah Ramadan, karena kewajibannya datang di siang itu. Yang kedua atau dasarnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an thalas, tidak dituliskan pena dari 3 orang, as-sabiyyu hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, wan naimu hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia terbangun, wal majnun hatta yafiq atau yufiq, orang yang gila sampai dia sadar atau waras. Akhraju Ahmad wa Abu Dawud. Tetapi walaupun demikian, anak yang belum balik bila sudah memayyiz mesti dilatih untuk berpuasa, dan pahalanya adalah untuk orang tuanya. Pahala untuk orang tua. Yang kedua, ya ibaratnya ini kan puasa bukan masalah ringan. Ringan dia, berat. Sehingga banyak acu-acu tu yang puasa hari pertama pun tak puasa deh, puasa tua. Nah, dia baru sekarang dia mulai. Iyalah. Makanya sebenarnya kita sudah puasa sejak Rajab dan mulai bertanam, di Sya'ban disiram, sehingga di Ramadan tinggal panen. Ini enggak awal bertanamnya orang dah panen, dia baru bertanam. Loyo lah dia. Nengok orang ambil buah, awak baru mencengkul. Loyonya sendiri. Makanya jangan dimulai pas awal pertama Ramadan. Tapi apa boleh buat? Kalau memang itu juga terjadi, terpaksa didoping, pupuknya ditingkatkan, ya kan? Supaya walaupun mungkin belum berbuah di awal, tapi berbuah di akhir Ramadan. Kaum muslimin muslimat. Nah, anak-anak dilatih, karena latihan sejak kecil, seperti kata orang, ibarat tanaman, bahkan ibarat peternakan, dari kecil dilatih, dia akan mengikuti. Dilatih sejak kecil dia akan mengikuti. Tapi kalau sudah besar baru kita patuh, dia akan melecut kita. Naam. Tapi sejak kecil dipatuh. Sama juga dengan ternak kita. Diajarkan pagi lepas ayamnya, sore masuk reban lagi. Bahkan kucing di rumah, kalau buang hajat pergi ke tempat yang berpasir atau pergi ke toilet, cuma tidak pandai menyiram, itu masalahnya. Tapi jadilah daripada berserak di lantai, tapi dia pandai ke WC. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau dilatih bisa semuanya. Anak-anak berat pun, Uwais Al-Qarni bisa menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah haji, pulang balik, itu latihannya lama sekali, berbulan bahkan bertahun. Mulai daripada menggendong kambing, anak sapi, naik turun tempat yang tinggi, akhirnya ringan terasa, karena dia memang sudah berniat dari awal, saya mesti pergi haji, bawa ibu dan harus saya gendong. Kalau sudah berazam, maka bisa. Anak-anak juga dilatih dengan itu. Nah, sehingga menjadi kebiasaan. Seperti solat juga kita latih. Dia belum wajib, umur 7 sudah kita ajarkan, sehingga sudah terbiasa di masjid, sehingga ringan baginya mengerjakan. Yang kedua adalah syarat wajibnya adalah orang yang bisa, sanggup. Maka orang yang sakit atau orang yang lemah tidak wajib berpuasa. Lemah mungkin karena umur yang sudah tua renta, maka tidak diwajibkan berpuasa. Ini syarat wajibnya. Apa nak puasa tua? Adalah tua. Jadi tidak bisa lagi puasa. Apa nak puasa? Saya sedang sakit dan sebagainya. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-iqamah.
secara wajib mesti sedang bermukim. Orang yang sedang musafir tidak wajib, tapi walaupun kalau dia mau puasa juga boleh. Dia tidak wajib tapi boleh. Jadi kalau seandainya dia berbuka dalam musafir, kita tidak boleh ingkari. Tidak boleh ingkari apapun perbukaannya. Apapun perbukaannya. Seperti ada orang Mesir pergi umrah di bulan Ramadan, selesai tahallul, tidur di hotel, nampak bininya, berbuka dia. Nah, berbuka. Setelah berbuka baru sadar ini di bulan Ramadan. Akhirnya datang kerisauan dalam hatinya, karena melakukan itu, berbuka seperti ini di bulan Ramadan, ini dosa besar. Ini baru selesai umroh buat lagi dosa besar. Itu pikirannya tidak tenang. Akhirnya pergi ke majlis Syekh Al-Utsaimin di Masjidil Haram. Dia cari dekat, langsung sampai ke Syekh, saya musibah Syekh. Ada apa? Saya berbuka tadi dengan selesai tahallul. Bukan yang kenapa? Diceritakan kronologinya. Sampai di hotel begini, lalu kata Syekh, kamu orang mana? Dia bilang, saya orang Mesir. Kalau itu nggak apa-apa, kamu musafir. Kamu musafir. Musafir boleh berbuka? Boleh, apapun perbukaannya, asal halal dan thayyib. Jelas ya? Mana tahu untuk umroh nanti ikut rombongan saya misalnya, Anda usah nanya lagi, Ustaz, ya, Anda usah nanya lagi. Nanti itu malu-malu, malu-malu sedikit nanya nanti. Pokoknya kalau musafir boleh berbuka. Tapi kalau dia puasa, tidak ada masalah. Karena syarat wajibnya adalah al-iqamah. Ini syarat wajib. Syarat wajib. 1 tadi balik, 2 sanggup, 3 sedang menetap di tempat kita. Kemudian ada syarat lagi, syarat sah. Syarat sah. Ada syarat sah. Syarat sah itu yang pertama adalah niat. Sebagian ulama menyebutnya rukun tadi ya. Nanti ketika bicara tentang rukun, apa beda rukun dengan syarat? Dua-duanya menyebabkan bila ada sah amal, bila tiada tidak sah amal. Apa bedanya rukun dengan syarat? Katanya kaji SED, rupanya dah lupa juga. Nah, kaum muslimin, rukun merupakan bagian dari amalan itu, sedangkan syarat di luar amalan itu. Jelas? Misalnya syarat salat, apa syaratnya? Wudu. Wudu dalam salat atau di luar salat? Hah? Allahu Akbar, wudu dulu, gitu ya? Enggak. Ini namanya syarat. Tapi takbiratul ihram rukun apa syarat? Rukun, bagian dari salat. Itu bedanya rukun dengan syarat. Nah, niat, apakah dia rukun ataukah dia syarat? Ulama menyebutkan ada yang menyamakan antara keduanya, sebab niat itu bisa di luar salat itu sendiri atau di luar amalan, dan bisa ketika melaksanakan amalan itu. Nak disebut rukun, nak disebut syarat, la musyahhata bil istilah. Karena sah diniatkan sebelum dilakukan dan sah diniatkan ketika dilakukan. Misalnya orang ingin berpuasa besok pagi, menjelang tidur dia berniat. Ternyata karena tidak biasa bangun sebelum subuh, pas Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, katanya astagfirullah, belum sahur. Nah, maka kalau dia sudah niat malam tadi, sah puasanya, walaupun niatnya sebelum masuk. Jelas? Nah, di sini dia bersebut syarat. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syarat sah, yaitu niat. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, amalan itu hanya sah, hanya diterima, hanya berpahala, hanya baik dengan niat. Nah, yang kedua adalah at-tamyiz.
mesti mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Bisa membedakan yang baik mana yang buruk, mana yang puasa mana yang tidak puasa. Makanya anak-anak yang belum bisa membedakan itu belum disebut mumayyiz. Misalnya anak yang belum mumayyiz, bila nak buang hajat sedang ada di pengawak, situ juga dia kencing, sah. Sedang ada di tempat imam, sah, di situ dia berarti belum mumayyiz. Tapi kalau sudah dia tahu bahwa ini masjid, tak boleh buang hajat di dalamnya, maka dia keluar, berarti anak sudah mumayyiz. Atau dia tahu bahwa puasa mesti menahan makan dan minum, tapi enggak, baru pada minta makan. Puasa, saya puasa sambil makan katanya, berarti dia belum mumayyiz. Maka ini tidak sah puasanya, karena dia tidak bisa membedakan mana yang puasa mana yang bukan. Yang ketiga, syarat sah adalah puasa di waktu puasa yang dibolehkan. Maka bila ada orang puasa di waktu yang belum dibolehkan puasa, maka puasanya tidak sah. Tahu contohnya? Puasa di hari raya. Puasa di hari raya atau puasa di hari asyak, hari yang diragukan Ramadan atau belum, ya. Maka Nabi katakan la taqaddamu ramadhani bi yaumin aw yaumain, jangan kalian mendahului Ramadan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, karena sebagian ingin hati-hati, maka hati-hati seperti ini bikin makan hati nanti di akhirat. Ya, hati-hati adalah mengikuti yang manusia yang paling hati-hati, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu. Tidak ada yang lebih hati-hati daripada beliau, karena orang yang hati-hati itu orang yang paling bertakwa. Ala inni a'lamukum billah wa atqakum lah. Saya orang yang paling bertakwa dan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati adalah mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi larang puasa sehari 2 hari menjelang Ramadan dengan niat untuk mendahului bulan Ramadan. Tetapi kalau di antara kita ada yang puasa sunat berkesinambungan, puasa sehari, buka sehari, pas puasa itu di sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, maka teruskan, tidak ada masalah. Sebagaimana ada disebutkan dalam hadis, idzan tasafa sya'banu fala sauma, apabila telah lewat setengah bulan Sya'ban, jangan puasa lagi, jangan puasa sunat. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang sahih hadisnya dhaif. Tapi bagi yang mensahihkan, apa yang dimaksud? Bila orang ini baru nak memulai puasa sunat selepas pertengahan itu. Adapun yang sudah terbiasa puasa sunat sebelum itu, maka boleh meneruskan. Dalilnya apa? Karena Nabi alaihissalam berpuasa sampai akhir Sya'ban, karena dia menjadikan Sya'ban bulan yang paling banyak beliau berpuasa dan menganjurkan umatnya untuk melakukannya. Maka makna dari hadis tadi kalau sahih adalah tidak boleh memulai salat sunat puasa sunat setelah pertengahan Sya'ban, kecuali yang sudah rutin puasa sunat sebelumnya, baik Senin Kamis atau ayamul bid atau puasa sehari buka sehari atau siamu daud. Ini dibolehkan walaupun sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa di zaman yang atau di waktu yang dihalalkan berpuasa. Ini syarat sah. Syarat sah. Saya ulangi lagi. 1, dah lupa dah. 1, niat. 2, at-tamyiz, mesti mumayyiz. Yang ketiga, mesti dilakukan di waktu yang tidak dilarang puasa. Yang keempat atau bagian yang ketiga, yaitu syarat wajib dan sah sekaligus. Syarat wajib dan sah sekaligus. Maka puasa wajib bagi orang Islam dan sah juga dari orang Islam. Andainya ada orang non muslim ingin berpuasa,
Kita nggak larang juga, tapi sah apa tidak? Hah? Enggak, secara syar'i enggak sah. Makanya jangan untuk pahala nanti. Karena tidak mungkin orang non muslim, orang kafir ikhlas. Karena ikhlasnya orang beriman. Jadi kalau ada bayarlah seikhlasnya Pak, itu bahasa kita itu, bukan bahasa syar'i. Wih, Bapak tuh tulus sekali orangnya. Namanya Pak Tulus. Tapi agamanya bukan Islam. Sesuai namanya. Apalagi namanya Pak Muhammad Ikhlas. Ini ada nama orang non muslim Muhammad Ikhlas. Jangan tertipu dengan nama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka orang Islam wajib berpuasa dan sah puasanya. Non muslim tidak wajib berpuasa, dan kalau puasa tidak diterima, tidak ada pahalanya. Maka kalau ada yang protes, masa sih orang Islam sedikit amalnya, orang non muslim banyak amal sosialnya, bikin rumah sakit gratis, bantu anak yatim ribuan orang, janda dibantu semuanya, tapi kok masuk neraka? Iya, karena tak ada nomor registrasi masuk surga, tidak terregis. Sama dengan orang masuk sekolah tinggi, pintar, ikut perkuliahan, tidak hadir, ikut ujian selalu nilai tinggi, tetapi ketika tamat dikasih ijazah, nggak ada. Kenapa? Tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Tapi saya hadir Pak, tidak apa-apa, hadir aja lah. Jadi kalau mau ijazah harus pakai, harus terdaftar. Pendaftarannya mudah sekali. Di sini dibuka kan? Kalau ada non muslim yang mau daftar masuk surga, di sini dibuka kan? Kan tinggal umumkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena negara kita mengharuskan ada catatan sipil, maka ada pencatatan, sah? Tapi secara umum, andainya dia mengucapkan itu tanpa disaksikan orang pun misalnya, boleh apa tidak? Sah Islamnya. Tapi sebaiknya memang diumumkan supaya nanti tidak terjadi fitnah, dan harus dicatatkan supaya tidak ada tuntutan di belakang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua adalah al-aqlu. Orang tak berakal tak wajib puasa. Orang yang tak berakal walaupun puasa tidak sah. Kan ada orang kadang-kadang senewan, ya, setengah gila. Apalagi setelah pemilu ini banyak juga kayaknya. Nah, lalu dia puasa, tapi dia tidak waras. Maka puasanya dia tidak wajib puasa dan tidak sah juga kalau dia berpuasa. Yang ketiga, ya termasuk syarat wajib dan syarat sah sekaligus adalah bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Orang haid tidak wajib puasa. Kalau dia puasa juga tidak sah, bahkan berdosa. Makanya nanti jangan bilang, "Mi, puasa aja lah, daripada anda ikut kan?" Nah, ini jangan disuruh dia puasa, karena itu saja sudah cukup buat dia di kelimpungan, apalagi ditambah dengan puasa. Nanti permukaan tidak jadi siap nanti. Nah, jadi oleh sebab itu wanita yang sedang haid, yang sedang nifas tidak wajib berpuasa dan tidak sah berpuasa. Ini syarat sah, syarat wajib, dan syarat sah dan wajib sekaligus. Dah hafal tuh? Dah hafal, yang penting kita sudah memenuhi syarat atau belum? Ya, kita tes. Muslim sah, waras, sudah mumayyiz, ya, tidak musafir, masih bertenaga, masih kuat. Masya Allah. Berapa tenaga kuda? Nah, kemudian tidak haid dan tidak nifas, sah, alhamdulillah. Berarti wajib berpuasa, sah berpuasa, sah. Nah, oleh sebab itu jangan tinggalkan puasa. Jelas? Sekarang rukun. Karena puasa ini berat, rukunnya tidak banyak. Hanya 2, supaya tidak limpungan kita menghafalnya. 1, niat tadi. Yang kedua, menahan
menahan diri, menahan dari makan, minum, dan berhubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkannya. Jadi para ulama tidak menyebutkan semuanya, karena pembatal itu selalu berkembang. Seperti ada injeksi nanti. Dulu kan tidak ada injeksi ya. Ada injeksi, injeksi terbagi dua. Ada murni obat, ada sebagai nutrisi. Dalam hal ini para ulama membedakan hukumnya. Yang nutrisi tidak boleh. Sedangkan obat, kalau memang tidak bisa ditunda, maka dibolehkan. Transfusi darah misalnya, atau bekam, boleh ada waktu puasa? Tidak boleh. Kalau dilakukan, bisa membatalkan. Oleh sebab itu maka ditunda kalau mau bekam di malam hari, atau mau transfusi di malam hari, karena itu melemahkan dan seterusnya. Obat yang masuk dari yang bukan tempat biasa, kan ada sebagian obat dari pintu belakang masuknya, membatalkan atau tidak? Para ulama melihat kepada yang masuknya, ada yang melihat dari tempatnya, karena yang dilarang adalah makan dan minum serta berhubungan suami istri, sedangkan di belakang bukan tempat makan, bukan tempat minum, bukan tempat berhubungan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi sebagian melihat dari apa yang masuk. Kalau yang masuk nutrisi dan dia itu akan menguatkan, maka bertentangan dengan tujuan puasa, maka membatalkan. Oleh sebab itu tinggalkan segala yang meragukan. Nah, congkel telinga, congkel hidung, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Karena dia tidak makanan dan tidak minuman dan tidak yang semakna dengannya. Jelas? Hanya membersihkan. Baik. Tapi kalau dicuci dengan air masuk telinga, boleh Pak? Enggak boleh, karena bisa sampai ke tenggorokan, maka tidak boleh memakai dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka para ulama menyebutkan makan, minum dan berjima serta segala hal yang dapat membatalkan. Karena pembatal itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jelas? Dikit ya waktunya. Puasa semakin singkat semakin bagus. Makanya di antara sunnah Nabi, lambat sahur, cepat berbuka. Saya Ustaz, saya di Indonesia, kan nih sahur cepat nih, lambat ya. Habis itu terbang ke Jepang. Sampai di Jepang orang udah buka. Buka enggak kita? Ya buka. Walaupun waktunya sudah pendek, harusnya kita puasa 12 jam, tapi karena kita ke arah timur, maka timur lebih cepat berbuka, maka kita berbuka di tempat kita hadir waktu berbuka. Makanya pergilah ke Jepang tiap hari. Ini kan sahur di Indonesia, buka di Jepang. Nah, bisa? Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Nah, kan antara Pekanbaru dengan Ujung Batu ada beda nggak menitnya? Ada 4 menit. Maka tidak mengikut waktu di sini. Sama dengan sholat. Ini sebagian jemaah umroh dan haji, mereka sholat sebelum masuk waktu di tempat mereka berada. Apa sholat Pak? Di Indonesia sudah waktunya. Belum Pak. Kita sholat di tempat kita berada. Itu hanya ada pula kiainya, disebut tak mau dia. Ada kiai kami Pak katanya. Ayolah, tanya sama kiai kami buat. Iya. Ini kan sudah sebutkan waktu sholat itu masuk di tempat kita berada, waktu berbuka di tempat kita berada. Akan berbeda lagi nanti kalau tuan-tuan sahur di sini, bukannya di Arab Saudi. Nambah waktu 4 jam. Makanya kalau tidak sanggup berbuka saja, apapun jenis perbukaannya. Karena saya bilang tadi, apapun jenis perbukaannya. Kalau musafir sah berbuka, tapi ingat kalau sedang umroh ada halangan lain, yaitu ihram. Jangan salah paham pula. Kata Ustaz boleh berbukanya katanya. Buka boleh dengan hal yang tak boleh dilakukan sedang ihram. Pelajari lagi pelajaran ihram nanti. Kita sedang berpuasa sekarang, bukan masalah ihram. Jadi waktunya dari terbit fajar shadiq
bukan dari waktu imsakiyah. Tapi kalau tuan-tuan pakai imsakiyah tapi tak jadikan patokan, tidak ada masalah. Bisa saya bersiap ke masjid kan misalnya, tidak ada masalah. Tapi jangan jadikan itu asal tidak puasa besok. Siang lah mokok curah, apa nak puasa curah? Deh, lambat jago je, lah imsak uang, tak sampai mokok ni. Makan sampainya, leh mokok dah sampai. Jadi berbuka apa sahur sempat makannya bang. Cuman masalah pas nak hidupkan keretengnya, pria punya selera. Datang masuk apa namanya tu? Sirine. Astagfirullah, cepat sekali orang punya sirine. Akhirnya matikan lagi rokoknya. Besok tidak sanggup puasa. Apa sebab? Tidak sempat merokok. Jadi tidak masuk syarat sah puasa merokok. Ya, jadi jangan jadikan rokok sebagai alasan. Allah musta'an. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau waktu imsak itu dibuat 10 menit menjelang waktu subuh, maka tidak berpengaruh bahwa batas yang diberikan Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah, minumlah sampai jelas terbit fajar. Jelas, bukan azan di jam fajar. Ya, kadang-kadang jam fajar maju dia kan? Enggak. Oleh sebab itu maka kepada para muazzin di seluruh masjid wajib hukumnya untuk menyetel kembali jam-jam digital yang ada di masjid. Karena jam-jam digital ini mana dia? Saya nak tes. Dia sering bergeser. Tolong di setel nanti. Siapa muazzin? Digeser nanti. Nanti jangan gara-gara itu nanti abang tuh tak sempat merokok dia. Tapi jadilah kamu momen untuk meninggalkannya di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat. Jelas waktunya. Nah, kapan kita memulai puasa? Tadi saya sudah paham nampaknya tuan-tuan, puasa 1 Ramadan, bukan tanggal 11 Maret atau 12 Maret. Ini dah mulai bimbang masyarakat. Muhammadiyah puasa tanggal 11. Pemerintah puasa tanggal 12. Tidak, umat Islam puasa tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan. Yang puasa tanggal 11, yang puasa tanggal 12 mengembalikan ke 1 Ramadan. Tapi kan menurut hitungan hisab tanggal 11 susah. Tapi hisab pemerintah kok tanggal 12? Kan berdasarkan hisab juga itu. Masa sama-sama ahli hisab berbeda cara hisabannya. Oleh sebab itu petanda bahwa ini tak boleh jadi rujukan. Makanya 1 Ramadan ditentukan secara ijma' oleh kaum muslimin hanya dengan salah satu dari 2 cara. Pertama, melihat bulan, bukan menghitung bulan. Yang kedua, kalau tak terlihat karena terhalang oleh awan atau terhalang cuaca yang tidak bersih, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan ini ijma' ulama. Dan ijma' pula ulama mengatakan bahwasanya ilmu falak atau ilmu hisab tidak boleh dijadikan patokan dalam hal ini. Kalau ada yang mengatakan berarti melanggar ijma'. Dan melanggar ijma' adalah termasuk kemungkaran besar dan menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk Rasul hanya dengan 2, melihat atau menyempurnakan Sya'ban, maka kami palingkan dia ke tempat berpaling sehingga tidak mudah berubah, ya, berpegang teguh di situ. Ujung-ujungnya nanti wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa yattabi' ghaira sabilil mu'min, mengikut selain ijma'nya kaum muslimin. Ghaira sabilil mu'min di sini diartikan oleh para ahli tafsir sebagai ijma'nya kaum muslimin. Nah, sekarang ulama sudah ijma' bahwa hisab tidak menjadi patokan dalam menentukan awal Ramadan. Adalah ijma' dinukil oleh Imam Abu Bakar Al-Jassas dalam Ahkamul Quran.
dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tafsir, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dan Istizkar, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Fathul Bari, dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan lain-lain, bahwa itu sudah ijma' bahwa ilmu hisab tidak menjadi patokan menentukan awal bulan Qamariyah, termasuk tidak menentukan awal ibadah kita. Oleh sebab itu kita serukan kepada seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada ijma'nya para ulama, karena ijma' itu tak boleh dilanggar. Tapi kalau bagi kita yang di bawah-bawah ini tidak punya kuasa, maka mintalah kepada yang maha kuasa. Semoga yang berkuasa di negeri kita mau kembali kepada petunjuk yang maha kuasa, karena kuasa di dunia ini sebentar. Maka upayakanlah untuk senantiasa membuat umat ini bersatu dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, bahwa puasa yang berhak mengumumkannya bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok, tetapi adalah imam, adalah pemimpin kaum muslimin dalam atau orang yang ditunjuk mewakilinya. Karena kalau diumumkan orang per orang nanti kacau umat ini. Ya, kalau diizinkan orang per orang kacau umat ini. Bukankah kita sudah melihat hari ini dengan cara seperti ini, serumah beda puasa dan beda hari raya. Sah? Serumah bisa beda puasa dan hari raya. Mertuanya ada puasa, menantunya masih numpang rumah mertua, makan pula siang itu. Cop ini dasar menantu tidak tahu diri, masih numpang di rumahku, tidak taat pula aturanku. Hari raya besok begitu, satu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjid sebelah Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai pula 11 rakaat atau 23 rakaat tarawih. Itu mah Islamnya, itu mah Islam, kok beza rayanya? Ya, beda raya dalam serumah dan beda raya dalam sekampung. Ini akibat tidak taat pada aturan Allah dan Rasul yang telah memberikan hak dan wewenang kepada siapa yang menjadi pemimpin negeri itu. Jelas kaum muslimin? Jadi kalau masalah khilafiyah dan menambah masalah, maka tinggalkan khilaf itu. Ternyata tidak khilafiyah lagi, dia sudah ijma', dinukil oleh para ulama bahwa ilmu hisab tidak menjadi patokan menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal dan awal ini. Banyak yang bermimpi di antara para ahli hisab bahwasanya ingin menyatukan umat Islam dalam kalender tunggal dan global. Ini adalah mimpi di siang bolong. Takkan pernah bersatu di atas umat ini, dijamin oleh Nabi SAW takkan pernah bersatu dalam kebatilan, tidak pernah bersatu meninggalkan sunnahnya. Kalau itu diharapkan tidak akan terlaksana. Tapi sebagian mungkin, tapi kalau menyatukan umat Islam seluruh tidak mungkin. Karena Allah sudah membolehkan ikhtilaf dalam masalah ini. Boleh saja orang Madinah, orang Mekah beda tempat melihat hilalnya dengan orang Indonesia. Gimana nak nyatukan satu kalender? Itu di sejak zaman sahabat sudah terjadi. Beda ayahnya orang Syam dengan puasanya orang Madinah. Maka para sahabat ijma' mengatakan itu tidak masalah. Tetapi menjadikan orang se-Madinah, satu kota, orang sekampung, berbeda hari raya, ini yang tak boleh terjadi. Nah, kalau ada yang menyebabkan terjadi, kita harapkan mudah-mudahan kembali memurajaah diri, muhasabah diri. Jangan-jangan ini menyebabkan nanti perpecahan umat sehingga berakibat masuk neraka seperti yang diancam dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, saya berharap kita menanggalkan ego-ego akademis kita. Ya, sebagian berhujjah di zaman Nabi tak banyak ahli hisab. Lalu saya tanya, di zaman ini banyak apa tidak? Saya pernah di suatu majelis isinya ustadz semua, doktor-doktor semua, ya,
Tuan-tuan bilang sekarang banyak ahli hisab. Ini di antara kita nih siapa yang pandai ahli hisab? Ternyata semuanya hanya ahli. Tidak ada yang ahli hisab itu. Ternyata keadaan di zaman Nabi dan keadaan zaman ini sama. Di zaman Nabi ada ahli hisabnya. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan kita tidak pandai baca. Ada yang pandai membaca, tapi tak banyak. Tak pandai menulis, tapi tak banyak. Demikian juga keadaan hari ini, tak banyak yang ahli hisab. Yang pandai ahli hisab, tunjuk tangan. Bukan yang ahli hisab pakai korek api, bukan. Ahli ilmu falak. Ada yang hadir? Tidak ada. Ya, mungkin kalau kami di UIN Suska, mungkin se-UIN itu mungkin berhitung dengan jari ini yang ahli di hisab. Berarti keadaannya sama zaman Nabi dengan zaman sekarang. Karena kan ingin bedakan, zaman Nabi tidak banyak ahli hisab, zaman kita banyak. Justru hari ini juga ahli hisab hanya sedikit. Itu pun tadi tidak sama hasil hisabnya. Tidak sama hasil hisabnya. Bagaimana pula nak menyatukan? Arab Saudi ini pula hisab, Mesir ini pula hisabnya, Jordan ini hisab, Malaysia ini hisab, Indonesia ini hisabnya. Indonesia sama Indonesia beda hisabnya. Gimana bermimpi nak menyatukan umat dengan ilmu hisab? Kita disuruh melihat, bukan disuruh untuk menghitung. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, ini sebagian dulu ya. Ya, kan udah mulai masuk nih. Mulai masuk. Nah, amalan-amalan andalan kita di bulan Ramadan. Jangan sibuk nanti dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Apakah perlu penyambutan khusus? Tidak perlu. Ya, tidak perlu dengan amali-amali khusus, kecuali yang diajarkan Nabi SAW itu taharril hilal. Itu menunggu-nunggu, melihat-lihat datangnya hilal. Nah, ketika terlihat hilal, kita katakan, doa melihat hilal. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bis salamati wal islam wa bil amni wal iman rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah hilal ini membawa keselamatan dan Islam, membawa keamanan dan iman. Rabbu dan Rabbu, wahai hilal, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikrarkan tauhid kembali. Dan di malam itu kita memulai untuk qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan, karena sudah masuk awwalul lailatin min Ramadan. Dan malam itu pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibatasi mengganggu kita. Maka terlihat keimanan kita meningkat. Tapi jangan hanya di awal saja, di pangkal, di ujung makin hambar. Padahal keuntungan besar di saat-saat putaran final, itu 10 malam terakhir. Tapi justru di malam-malam itu pula banyak gangguannya, banyak pencurinya. Ya, banyak pencurinya, dagangan kita, kebutuhan makan kita, kebutuhan pakaian kita. Maka sebaiknya siapkan pakaian raya sebelum bulan puasa ini. Siapkan makanan, pesan dari sekarang, sehingga tidak perlu lagi dicari besoknya. Jelas ya? Nah, dan seterusnya. Sehingga kita di malam-malam terakhir lebih fokus dibanding di malam-malam pertama. Tapi yang terjadi, pertama ramai, kedua usai. Dan ini yang masalah kita, akibat daripada sebagian melemah karena baru saja mulai menanam. Orang sudah pada menuai dan panen. Ya, ini akibat baru menanam di saat musim panen. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaum muslimin dan muslimat, salat tarawih adalah salah satu amalan andalan kita. Dan tentu saja ini yang sering terjadi, salat isya-nya di rumah, tapi sholat tarawihnya di masjid. Jangan dibalik. Kalau boleh nih ya, antum sholat isya-nya di masjid, sholat tarawihnya di rumah. Tapi dia lebih afdal. Apa sebab? Karena kalau sholat di rumah pasti ekspres. Kecuali yang memang yang hafiz Quran, yang memang sholatnya bagus setiap hari. Makanya dalam saat zaman kita ini mungkin berjamaah lebih diutamakan, karena dengan bersama kita lebih bersemangat. Nah,
Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian setelah masuknya Ramadan dengan tenggelamnya bulan akhir bulan Sya'ban, masuk malam pertama Ramadan, kita sudah boleh memasang niat kita untuk berpuasa besok dan seterusnya. Bagi yang khawatir susah bangun setiap sahur, maka dibolehkan untuk berniat sejak awal Ramadan lagi. Dan ingat, amalan salat adalah amalan andalan kita, khususnya salat fardu. Dan salat fardu itu tidak bisa ditandingi dengan salat tarawih. Jadi jangan nanti salat isya di rumah, maghrib di rumah, tarawih di masjid, terbalik. Makanya ketika berbuka, bukalah dengan seadanya, namanya aja berbuka, belum makan. Habis itu nanti selesai salat baru kita bangkit maju tak gentar, ya, membela agar-agar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan salat malam, ya, yang paling afdal ada yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat atau 13 dengan witir, seperti dalam hadis Aisyah. Tetapi dipahami dari hadis Nabi yang lain, boleh menambah tanpa ada batasnya. Nah, mana yang lebih afdal? Tentu harus salat Nabi lebih afdal. Kemudian sebagian mengatakan mana yang lebih ringan bagi jemaah, itu yang lebih afdal. Andainya berdiri 11 rakaat lama memberatkan, maka dibagi menjadi 23 rakaat 22, tapi ayatnya lebih pendek. Misalnya di sini 1 juz semalam, 1 juz sebulan. Misal kalau bertahu 1 juz semalam dibuat 8 rakaat, berat, lama berdirinya, apalagi yang kena asam urat, ya, maka di 20 tidak ada masalah, karena itu sabit dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan dipahami dari zahirnya hadis Nabi salatul laili masna. Salat malam itu 22 rakaat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dan masuk sunnah khulafaur ar-rasyidin, yaitu di masa Umar, dan ada mengatakan di masa Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi jami'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian bersiap-siap untuk bangun sahur besok. Dan sahur itu semakin dilambatkan semakin bagus. Dan salat bersama imam sampai selesai dapat pahala salat seperti semalam suntuk. Nah, sebenarnya banyak masalah yang harus dibahas berkaitan dengan masalah ini, tapi saya tunda saja, mana tahu kita bertemu kembali. Kalau tidak, anggap saja sudah paham semuanya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahur, dan kenapa dilambatkan sahur? Supaya antara waktu subuh dengan selesai sahur tidak lama, karena di waktu seperti itu habis perut diisi, tegang urat perut, kendor urat mata. Jelas? Oleh sebab itu maka secara ilmu psikis dan ilmu fisik tidak baik tidur menjelang subuh setelah makan. Secara psikis membuat kita malas, secara fisik itu tidak sehat, karena pembakaran belum selesai tiba-tiba listrik dah dipadamkan, ya, pembakaran belum selesai listrik dipadamkan. Nah, listrik tak boleh padam sebelum selesai pembakaran. Nah, makanya didekatkanlah antara azan dan waktu sahur. Bahkan riwayat menyebutkan, bila seseorang sedang sahur, gelas di tangannya, terdengar azan, jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan minumnya. Tapi jangan tunggu pas azan baru diambil, jangan. Nah, tetapi lebih hati-hati, wallahu alam, seperti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah azan tidak usah dilanjutkan. Ini lebih hati-hati, ya, walaupun sudah di tangan, karena sebagian ulama mendhaifkan hadis tadi. Tapi yang jelas, tapi jangan sampai jauh jarak antara sahur dengan sholat subuh, karena sebagian karena takut tidak terbangun, nanti ditunggunya sampai jam 2 tidak tidur, jam 2 sahur, habis itu bangun jam 10 pagi. Ini rugi besar, gara-gara sahur subuh terlambat.
Nasallallahu alaihi wasallam, karena tidak berilmu dalam masalah ini. Kemudian jangan lupa setiap kita berniat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Karena itu yang membuat amal kita bersih, amal kita diterima. Dan yang kedua, puasa. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah dalam bentuk instrumen yang banyak, bisa menyiapkan perbukaan orang. Kalau kita tidak sanggup, boleh kita meminta orang lain yang melaksanakan. Masjid bisa saja menerima. Ya, saya mungkin sibuk ke sana kemari, pekerjaan saya banyak-banyak sehingga tidak sempat untuk, maka kita yang siapkan bahannya, lalu orang lain yang membagikan. Dan lebih baik lagi kalau kita upahkan orang, karena ini pekerjaan kita. Ya, kita berikan sebuah hati kepada yang melaksanakan, karena ini menggantikan pekerjaan kita. Jadi ada sedekah untuk yang melaksanakan, ada sedekah untuk yang menikmati perbukaan. Nabi SAW pemurah, dan di Ramadan paling pemurah. Yang keempat, amalannya yang paling diandalkan ada Al-Quranul Karim. Harus berniat, harus ada khatam Al-Quran minimal sekali dalam sebulan Ramadan ini, minimal. Kalau bisa sekali 3 hari itu lebih baik. Kalau tidak bisa, tentu sesuai kemampuan yang Allah berikan. Dan amalan andalan lain adalah doa orang yang puasa diterima. Doakan orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, guru kita, murid kita, dan saudara-saudara kita seperjuangan. Mudah-mudahan doa itu didengar dan kita diberikan pula doa oleh para malaikat. Dan jangan lupa, ini tak akan terlaksana kecuali sempurna tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya cukup demikian, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 9 kurang. Ya, tidak ada pertanyaan. Hah? Jangan berbuka dulu, belum selesai. Hah? Berbuka itu tidak ikut sirene, tidak ikut azan, tapi ikut matahari terbenam. Kalau matahari dah terbenam, kata Nabi, iza aqbalul lailuha min hahun. Mana barat ni? Iza aqbalul lailu min hahuna. Naam, wa adbaran nahar min hahuna. Bila sudah datang malam dari arah sini, siang sudah meninggalkan kita dari arah sini, faqad aftara as-shaim. Orang yang berpuasa dah boleh berbuka. Tapi pada umumnya waktu itu ditandai dengan sirine atau ditandai dengan azan. Tergantung mana yang lebih duluan. Kalau duluan sirine diikuti. Kalau duluan azan diikuti. Yang penting pastikan matahari terbenam. Dah? Alhamdulillah. Tapi kalau sirine 5 menit pula baru berbunyi, kena marah nanti tukang bunyikan semua bang. Yang pasti matahari sudah terbenam. Cuman karena kita di tempat yang perkotaan seperti ini tidak nampak matahari terbenam, maka pedomannya kepada suara sirine atau suara azan. Jelas bang? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Kalau ada pertanyaan simpan aja dulu. Ya, nanti aja. Nah, saya yakin banyak pertanyaan tuh. Cuman penyakitnya saya ini kalau menjawab selalu panjang-panjang. Habis itu tuan-tuan sambil mendengar ngantuk dan menguap panjang. Nah, itu yang benar. Ya, secukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ramadan mubarak alaina wa alaikum. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.